Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana hari ini? Masih semangat belajarnya ya? Semangat dong, harus semangat ya, harus tetap semangat meskipun kita masih belajar di rumah saja. Harus tetap semangat ya. Nah, hari ini, hari Selasa, kita belajar tematik ya, tematik pembelajaran 3. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja ya kita masuk pada pembelajaran 3. Nah, di sini ada Taman Nasional merupakan tempat pelindungan hewan. Selain dilindungi, hewan-hewan di sana dapat dijadikan objek rekreasi masyarakat. Oleh karena itu ada hewan yang dilatih. Misalnya gajah dilatih bermain sepak bola. Nah, Taman Nasional ini merupakan tempat perlindungan hewan ya. Jadi di sana banyak sekali berbagai macam hewan yang dipelihara, dilestarikan, dikembangbiakan. Nah, selain itu, karena Taman Nasional ini bisa dijadikan tempat rekreasi bagi kita, jadi kita bisa berkunjung ke sana untuk melihat berbagai macam hewan. Nah, di sana juga terdapat hewan-hewan yang dilatih. Ada gajah yang dilatih bermain, ada juga biasanya kan ada hewan-hewan lain, ada burung yang dilatih menghitung dan sebagainya ya, ada banyak sekali hewan-hewan yang dilestarikan di sana. Mereka juga dilatih untuk pertunjukan agar mereka dapat menampilkan pertunjukan yang dapat ditonton oleh kita ya. Nah, sekarang kita lanjut pada ayo mengamati. Kita amati gambar ini. Di sini ada gambar 4.17. Nah, di sini ada gajah sedang bermain sepak bola ya. Di sini ada anak-anak sedang menonton gajah bermain sepak bola ya. Nah, pernahkah kamu melihat gajah bermain sepak bola? Coba siapa yang pernah? Nanti kalau kalian pernah, kalian tulis di sini pernah atau tidak ya. Lalu di mana kalau kalian pernah melihat? Di mana kalian melihatnya? Kalian tulis di sini. Kalian pernah melihat gajah bermain sepak bola di mana? Ya. Lalu bagaimana gerakan gajah saat bermain sepak bola? Gerakannya bagaimana pada saat gajah bermain sepak bola? Seperti apa ya? Kalian tuliskan di sini. Lalu di sini Ibu tugaskan kalian untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Ya, nanti kalian buat pertanyaan, satu pertanyaan dan jawabannya. Kalian buat pertanyaan berdasarkan gambar ini, gambar di atasnya ya. Kalian buat di sini. Sekarang kita lanjut pada ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks berikut. Kalian dengarkan, simak apa yang ibu bacakan. Nanti baru kalian bisa menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Di sini ada Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas terletak di Provinsi Lampung. Di Taman Nasional Waikambas hidup sekawanan gajah. Gajah yang hidup liar di Taman Nasional Waikambas tidak boleh diburu. Hewan di Taman Nasional Waikambas dilindungi. Tempat ini disebut Suaka Marga Satwa. Di Taman Nasional Waikambas, gajah-gajah diajari bermain bola. Gunanya supaya tempat ini menjadi tujuan wisata. Orang-orang bisa datang untuk melihat atraksi gajah dan mempelajari kehidupannya. Nah, jadi Taman Nasional itu tempat hewan-hewan yang dilindungi ya. Jadi tempat ini dinamakan Suaka Marga Satwa ya. Nah, di sana juga ada hewan-hewan yang dilatih untuk diajari untuk melakukan atraksi. Nah, seperti gajah. Gajah ini misalnya dilatih bermain sepak bola untuk atraksi agar dapat dilihat oleh penonton. Jadi tempat Taman Nasional ini jadi dapat dijadikan Taman Nasional sebagai tujuan wisata masyarakat. Jadi masyarakat dapat berkunjung ke Taman Nasional ini untuk melihat atraksi dari gajah dan mempelajari kehidupannya ya. Nah, nanti kalian baca lagi teks ini supaya kalian lebih paham lagi dan kalian dapat menjawab pertanyaan di bawahnya dengan benar ya. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan di bawahnya berdasarkan cerita di atasnya ya. Nanti kalian jawab di mana letak Taman Nasional Waikambas. Semuanya jawabannya ada di cerita ini.
kalian baca dulu ceritanya baru kalian jawab pertanyaannya ya. Nah, kita lanjut. Pada ayo membaca, bacalah puisi berikut. Bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ya, nanti kalian di rumah baca puisinya. Kalian berlatih membaca puisi. Sekarang kalian, ibu contohkan cara membaca puisinya. Selamatkan gajahku. Gajahku berlari cepat. Mendengar tembakan yang membuat takut. Sekuat tenaga menghindarinya dan bersembunyi. Sayang, sebuah peluru membuatnya jatuh. Gajahku terkapar mati. Pemburu datang memotong gadingnya. Seekor gajah terbunuh. Besok akan ada lagi. Semua demi gading yang berharga mahal. Selamatkan gajahku. Jangan biarkan gajahku punah. Jangan biarkan pemburu serakah membunuhnya. Jangan ada lagi gajah yang mati sia-sia. Nah, puisi ini kan puisinya tentang gajah ya, selamatkan gajahku. Tentang gajah yang diburu untuk diambil gadingnya. Jadi puisi ini bertemakan kesedihan ya, karena di sini ada pemburu yang memburu gajah hanya untuk mengambil gadingnya. Mereka membunuh gajah hanya untuk mengambil gadingnya untuk dijual lagi karena harganya mahal. Nah, seharusnya itu tidak boleh ya, karena gajah kan merupakan hewan yang dilindungi. Jadi kita tidak boleh sembarangan membunuh gajah. Harusnya kita menjaganya, melestarikannya agar populasi gajah makin banyak, bukan makin menipis ya. Lalu di bawahnya ada ayo mencari tahu. Di sini carilah arti kata-kata berikut ini. Nah, di sini kan ada beberapa kata ya di sini seperti aktivitas, gading, nasional, punah, suaka, marga satwa. Nah, nanti kalian cari kata arti dari kata-kata ini. Kalian tulis artinya di sebelah kanannya ya. Kita lanjut pada ayo lakukan. Lakukan berdua dengan temanmu percakapan di bawah ini. Nah, nanti ini ibu tugaskan kalian melakukan percakapan bersama orang di rumah. Siapa saja salah satu orang di rumah, nanti kalian rekam, voice note kan. Kalian menjadi siapa? Kalian menjadi anaknya atau kalian yang menjadi ayahnya. Nah, nanti kalian melakukan percakapan ini. Kalian voice note kan, kalian kirim ke ibu ya. Sekarang ibu contohkan percakapan ini. Di sini kan ada ayah dan Windy ya. Di sini ayah berkata, Windy tolong belikan karcis untuk masuk ke Taman Nasional Waikambas. Ayah akan memarkirkan mobil dahulu. Lalu Windy menjawab, baik ayah. Ayahnya menjawab lagi, terima kasih Windy, kamu anak ayah yang baik. Lalu Windy menjawab, terima kasih kembali ayah. Nah, seperti itu. Nanti kalian melakukan percakapan ini dengan satu orang yang ada di rumah kalian. Nanti kalian rekam, kalian kirim voice note-nya ke ibu ya. Kita lanjut pada ayo menulis. Ayo menulis di sini buat kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar siapa nih? Ada keluarga ya, ada ayah, ibu, dan anaknya sedang apa ini? Nanti kalian kalimat berdasarkan gambar ini. Kalian bikin satu saja kalimat berdasarkan gambar di sampingnya ini ya. Kita lanjut. Yang B-nya di sini tulis sebuah puisi satu bait yang terdiri dari 3 baris. Berikan judul yang kamu tulis, judul puisi yang kamu tulis. Nah, untuk tugas yang B di sini ibu tugaskan kalian, ini kan gambarnya masih sama seperti gambar yang tadi ya. Kalau yang tadi kalian buat kalimat, satu kalimat saja. Kalau yang ini kalian buat puisi. Kalian nanti berdasarkan gambar ini kalian tulis judulnya apa. Kalian buat puisi satu bait yang terdiri dari 3 baris ya. Kalian buat puisi pendek saja. Nanti kalian tulis di sini judulnya apa berdasarkan gambar ini. Lalu kalian tulis puisinya 3 bait berdasarkan 3 baris berdasarkan gambar ini ya. Nah, untuk yang ayo berkreasi ini kita bacakan saja ya. Jadi untuk berkreasinya nanti ibu jadwalkan lagi.
Untuk yang berkreasi di sini kan ada saat pulang perwisata di Taman Nasional Waikambas, Windy singgah di toko Cenderamata. Windy akan membeli boneka anak gajah. Boneka anak gajah tampak lucu, cara membuatnya mudah. Inginkah kamu membuatnya? Boneka gajah ini bisa dibuat dari handuk ya. Jadi handuk bisa dibuat menjadi boneka gajah. Caranya tuh seperti ini. Alat dan bahannya itu ada handuk ukuran kecil, lalu ada karet gelang, double tip, mata boneka, dan tisu. Nah, cara membuatnya tuh di sini ada lipat salah satu ujung handuk, lakukan seperti gambar ini. Lalu yang kedua itu ada gulung handuk, selanjutnya ikat dengan dua karet gelang. Nih. Isi gulungan handuk dengan gumpalan tisu, bagian ini akan menjadi kepala gajah. Nah, ini seperti ini nih. Lalu ikat bagian kepala dengan karet. Nah, ini kan udah seperti membentuk kepala ya. Lalu tarik dua ujung handuk ke atas. Bagian ini akan menjadi telinga. Ikat kembali dengan karet. Nah, seperti ini. Ini kan sudah membentuk telinga ya. Lalu isi bagian badan dengan gumpalan tisu. Nah, ini bagian badannya diisi dengan tisu. Tarik ujung handuk yang tersisa, selipkan pada ikatan karet di leher gajah. Nah, seperti ini bagian ininya ditarik ke sini, ke leher. Lalu diikat dengan karet. Yang terakhir adalah ikat dengan karet dua gulungan handuk untuk membentuk kaki gajah. Nah, ini berarti yang ininya diikat duanya. Lalu nanti kalian tinggal tempelkan mata dengan double tip. Selesai. Tapi kalian tidak usah mempraktekannya ya. Ini nanti Ibu jadwalkan lagi untuk mempraktekannya. Kita lanjut pada yang ayo berlatih. Nah, untuk yang ayo berlatih ini seperti yang kemarin-kemarin. Di sini kan nanti kalian kerjakan soal-soal ini. Namun ini bentuk soalnya kan bentuk cerita ya. Nanti kalian pahami dulu, baca dulu soalnya, pahami dulu soalnya apa, terus yang ditanyakannya apa, baru nanti kalian bisa mengerjakannya. Nanti kalian kerjakan, tuliskan dengan cara-caranya ya, biar ibu bisa menilai cara untuk menghitungnya kalian sudah benar atau belum ya. Ibu contohkan nomor 1. Di sini nomor 1 ada induk gajah menautkan belalainya kepada belalai anak gajah. Panjang belalai induk gajah adalah 350 cm. Panjang belalai anak gajah adalah 150 cm. Berapa meter panjang batang belalai induk dan anak gajah yang bertautan? Nah, bertautan ini berarti saling mengait ya antara belalai gajah yang induk sama belalai gajah yang anak. Jadi, berapa panjangnya? Panjang belalai anak dan belalai induk gajahnya. Berarti tinggal tambahkan saja ya, tambahkan belalai induk gajah berapa dan belalai anak gajahnya berapa. Jadi tinggal ditambahkan, lalu dihitung ada berapa. Nanti kalian lihat pertanyaannya tuh apa. Kalau di sini kan ditanyakannya berapa meter panjang bentangan belalai induk dan anak. Nah, berapa meter? Nah, di sini kan yang diketahuinya dalam bentuk sentimeter ya. Nanti kalian rubah menjadi meter, berarti untuk jawabannya yang diperlukan itu satuannya itu menjadi meter, jadi dirubah menjadi meter. Jadi ditambahkan dulu baru hasilnya nanti berapa sentimeter dirubah menjadi meter ya. Seperti itu. Sudah paham? Kalau masih ada yang belum paham nanti kalian bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Nanti berarti kalian kerjakan soal ini 5, kalian tuliskan caranya. Caranya juga nanti kalau kalian tidak cukup di sini boleh di buku tulis. Nanti fotokan ke ibu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua paham ya. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat. Nah, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Tetap di rumah saja dan Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.